Memasuki usia 30 tahun seringkali menjadi titik balik bagi banyak pria. Di usia ini, seseorang biasanya mulai sadar bahwa masa muda yang penuh percobaan sudah berakhir dan tanggung jawab kehidupan nyata menunggu di depan mata. Menurut Midson Short, pria di usia 30-an sedang berada di masa transisi dari masa eksplorasi menuju masa stabilitas dan tanggung jawab. Pada fase ini, mereka tidak lagi hanya mencari jati diri, tetapi mulai berfokus pada pekerjaan, keuangan, dan arah hidup. Namun sayangnya, tidak semua pria menyadari perubahan besar ini karena banyak yang masih terjebak dalam pola pikir masa muda dan menganggap bahwa waktu masih panjang serta kesenangan pribadi adalah hal utama. Menurut The Good Life Journey, di usia 30-an seseorang mulai benar-benar memahami nilai waktu dan pentingnya prioritas. Mereka yang masih membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif akan menyadari bahwa waktu adalah aset terbesar yang dimiliki manusia. Ketika teman-teman sebaya mulai membangun bisnis, menjaga kebugaran, dan memikirkan warisan hidup, pria yang masih menari di lingkaran kesenangan tanpa arah akan tertinggal jauh. Selain itu, salah satu pelajaran penting lainnya adalah tentang tanggung jawab pribadi. Tidak ada satupun yang berhutang sesuatu kepada kita, bukan keluarga, bukan masyarakat, bahkan bukan pasangan hidup. Menurut The Good Life Journey, penting bagi pria untuk memiliki kesadaran diri dan kontrol pribadi agar tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Pria yang tidak membangun dirinya sendiri pada akhirnya akan bergantung pada pihak luar untuk bertahan. Dan seperti yang sering dikatakan dalam pepatah lama, pengemis tidak bisa memilih. Di sisi lain, banyak yang masih berpikir bahwa penampilan adalah segalanya. Padahal, menurut Midson Short, pada usia 30-an penampilan mulai kehilangan pengaruhnya dibandingkan dengan nilai dan kemampuan. Pada tahap ini, pria harus mulai fokus pada kebugaran dan kesehatan, bukan sekadar gaya. Penampilan memang penting, tetapi bukan itu yang memberi makan. Dunia modern menuntut keterampilan yang nyata, seperti kemampuan menjual, membangun, memasarkan, atau memimpin. Seperti yang dikutip dari Mark Manson, di usia 30-an seseorang seharusnya sudah belajar bahwa keterampilan dan pengalaman jauh lebih berharga dibandingkan dengan sekadar gelar atau status sosial. Banyak juga pria yang masih mengandalkan cinta sebagai satu-satunya alasan untuk berjuang, padahal kenyataannya kehidupan dewasa jauh lebih kompleks. Menurut Midson Short, stabilitas finansial dan kejelasan peran hidup menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang sehat di usia 30-an. Oleh karena itu, saran yang sering terdengar dalam berbagai tulisan motivasi adalah membangun pondasi kehidupan terlebih dahulu sebelum mengejar cinta. Hal lain yang perlu disadari adalah perubahan emosional. Banyak pria diajarkan untuk tidak menunjukkan emosi. Namun menurut Integrated Care Clinic, pria di usia 30-an justru harus mulai lebih terbuka terhadap perasaan dan kesehatannya sendiri. Dalam salah satu artikelnya disebutkan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Pada usia ini, tekanan hidup meningkat karena beban kerja, tuntutan sosial, dan ekspektasi keluarga yang semakin besar. Jika pria terus menekan emosinya, maka stres akan menumpuk dan justru membuat mereka semakin rapuh. Dunia memang keras, tetapi menjadi keras tanpa arah bukanlah solusi yang bijak. Dalam aspek sosial, lingkungan pertemanan juga mengalami perubahan. Menurut The Good Life Journey, teman sejati bukan lagi mereka yang hanya datang saat bersenang-senang, melainkan mereka yang bisa berdiskusi tentang bisnis, kebugaran, atau rencana hidup. Jika lingkungan tidak mendorong kemajuan, maka sudah saatnya mengubah lingkaran sosial. Usia 30-an adalah waktu untuk menghapus kebiasaan lama dan membangun hubungan yang membawa nilai serta arah hidup yang lebih baik. Dalam dunia kerja, pergeseran nilai juga semakin terasa. Gelar memang dapat membuka pintu, tetapi keterampilanlah yang membuat seseorang tetap berada di dalam ruangan tersebut. Dunia digital dan ekonomi kreatif telah membuktikan bahwa kemampuan membangun, menjual, atau memecahkan masalah nyata jauh lebih dihargai daripada selembar ijazah. Menurut Mark Manson, di usia 30-an seseorang harus menjadi senjata, bukan korban. Meskipun begitu, tidak semua nasihat keras harus diterima mentah-mentah. Beberapa pesan populer seperti larangan untuk menunjukkan emosi atau pandangan bahwa wanita hanya mencintai pemenang bisa menyesatkan apabila tidak ditempatkan dalam konteks yang tepat. Data dari Integrated Care Clinic menegaskan bahwa keseimbangan antara logika dan empati adalah hal yang sangat penting. Pria yang cerdas bukan berarti kaku terhadap perasaan, tetapi tahu kapan harus tegas dan kapan harus mendengarkan. Kesimpulannya, memasuki usia 30 bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk berubah. Berdasarkan berbagai riset, fase ini merupakan masa di mana pria harus mulai memimpin hidupnya sendiri, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai menata arah dengan kesadaran penuh. Dunia tidak menunggu dan waktu tidak dapat diputar kembali. Seperti yang dikutip dari Mark Manson,
Pada usia 30-an seseorang tidak perlu mengetahui semua jawaban, tetapi ia harus tahu ke arah mana hidupnya sedang berjalan. Oleh sebab itu, bagi para pria yang kini menginjak kepala 3, inilah saatnya untuk berhenti bermain-main dan mulai menguasai hidup sepenuhnya, sebelum hidup yang justru menguasai mereka.